Selamat pagi, dalam kuliah ini saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif. Luaran pembelajaran yang diharapkan dari kuliah ini adalah kalian mampu menentukan yang namanya ukuran pemusatan, ukuran penyebaran pada data, serta mampu menilai apakah data kalian terdistribusi secara normal atau tidak, dan mampu menampilkan deskripsi data dalam bentuk tabel dan grafik. Kalian juga diharapkan mampu menginterpretasikan hasil analisis statistik deskriptif. Ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari. Statistik deskriptif kita gunakan untuk memberikan summary atau ringkasan terhadap variabel-variabel yang kita teliti. Jadi, dalam statistik deskriptif kita tidak berusaha untuk menjelaskan atau menganalisis hubungan antar variabel, melainkan kita menjelaskan atau mendeskripsikan satu persatu variabel yang kita teliti. Jadi kita bisa saja mendeskripsikan 5 variabel, tapi satu persatu. Dan dalam statistik deskriptif, kita tidak berusaha untuk mengambil kesimpulan pada populasi yang lebih besar. Kita hanya mendeskripsikan bagaimana data yang kita dapatkan dalam penelitian kita saja. Jadi dari sampel penelitian kita saja. Dalam statistik deskriptif, kita akan mendeskripsikan ukuran-ukuran pemusatan data, ukuran-ukuran penyebaran data, dan akan memberikan deskripsi apakah data kita itu terdistribusi normal atau tidak. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Ada 3 ukuran yang kita gunakan untuk menggambarkan pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Mean atau rata, seperti yang adik-adik mungkin sudah belajar pada tahap sebelumnya, adalah penjumlahan seluruh data dibagi atau dibandingkan dengan jumlah observasi yang dilakukan. Sementara untuk median, kita harus mengurutkan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian menentukan nilai tengahnya. Modus merupakan nilai atau data yang paling sering muncul atau paling tinggi frekuensinya. Sehingga kita harus menghitung frekuensi dari setiap data dan menentukan mana yang paling besar. Itu adalah modus. Mean dan median umumnya digunakan untuk data yang skala datanya adalah continue. Sementara modus kita pakai untuk data yang skala datanya adalah kategorik. Ukuran yang kedua adalah ukuran penyebaran. Ada beberapa cara untuk menyatakan ukuran penyebaran pada data kita. Yang pertama adalah menggunakan range. Range atau rentang adalah perbedaan nilai terbesar dengan nilai terkecil pada data kita. Mari kita lihat contoh berikut ini. Pada contoh ini, nilai terkecilnya adalah 15 dan terbesarnya 30. Karena itu range-nya adalah 30 dikurangi 15, sehingga didapatkan 15. Cara ini mudah untuk menghitungnya, namun sensitif terhadap yang namanya outliers atau nilai yang ekstrim. Range juga tergantung pada besar sampel. Semakin besar sampel, range-nya cenderung akan menjadi semakin besar. Dan kita akan sulit untuk membandingkan range dari kelompok data yang beda ukuran sampel. Cara kedua untuk menyatakan ukuran penyebaran adalah dengan menggunakan persentil. Persentil akan menginformasikan posisi relatif suatu hasil observasi jika dibandingkan dengan hasil observasi lainnya yang ada di data kita. Ketika data itu sudah kita urutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Persentil ini sering digunakan untuk atau dalam pengukuran antropometri ya. Contohnya adalah pada chart weight for age dari WHO berikut ini. Di bagian kanan kita bisa melihat keterangan untuk masing-masing garis. Garis yang paling bawah adalah persentil ketiga, garis yang paling atas adalah persentil ke-97. Kita ambil contoh persentil ke-15 di sini ya. Persentil 15 dari berat badan anak perempuan menurut usia, kita ambil usianya misalnya 5 bulan, persentil ke-15-nya ada di titik ini. Jadi kita tarik ke kiri. Ya.
misalnya di 3,5 kilo. Maka kita bisa menyatakan bahwa 15% dari sampel kita itu nilai berat badannya pada usia 6 bulan berada kurang dari 3,5 kilo atau sama dengan 3,5 kilo. Kurang dari sama dengan 3,5 kilo. Kalau persentil ke 50 bagaimana? Kita juga tarik dari 50 sampai ke sumbu Y sesuai dengan usia 6 bulan. Jadi di usia 6 bulan, berapa berat bayinya? Misalnya kita ambil 6 kilo ya. Di sini misalnya terbaca 6 kilo, berarti 50% dari populasi, dari data yang kita miliki itu berat badannya kurang dari atau sama dengan 6 kilo. Bagaimana kalau kita harus menentukan atau menghitung persentil dari data kita? Kita bisa menggunakan dua definisi ini. Jadi yang pertama, kita perlu mengurutkan data kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian, kita menentukan persentil kesekian itu ada pada data urutan keberapa. Jadi jika persentil yang dicari itu berada pada urutan yang bukan merupakan bilangan bulat, misalnya persentil 25 dari 10 data. Maka 25% kali 10 adalah 2,5. Urutan kedua setengah bukan bilangan bulat. Karena itu kita akan mengambil urutan ke K plus 1 dari sampel yang paling besar. Jadi karena 2,5 antara 2 dan 3, maka kita akan mengambil data urutan ke-3. Sebaliknya, jika data urutan yang sesuai dengan persentil kita itu adalah bilangan bulat, maka kita merata-ratakan data yang ada di urutan tersebut dengan data yang ada di satu urutan sesudahnya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, jadi Anda diminta untuk menentukan berapa nilai persentil 10 dan persentil 90 dari data ini. Kita akan membahasnya di slide berikutnya. Nah, P10 dari data ini, jadi data ini jumlahnya ada 10, kita sudah urutkan dari urutan pertama yang paling kecil sampai urutan yang paling besar. P10 itu berada pada data pertama, jadi urutan data dari P10 adalah 10% kali 10 data urutan 1. P90 adalah 90% dari 10 data urutan ke-9. Nah, 1 dan 9 ini merupakan bilangan bulat, sehingga kita akan menggunakan rumus yang kedua. Jadi, kita lihat data urutan pertama dan data urutan kedua, lalu jadi data urutan pertama adalah 15, data urutan kedua adalah 19, lalu kita rata-ratakan. Ini kita dapatkan 17. Begitupun dengan P90. Jadi P90 ada di data urutan ke-9, yaitu 29. Nah, 9 ini kan adalah bilangan bulat, maka kita merata-ratakan data yang ada di urutan ke-9 plus 1 urutan di atasnya, urutan ke-10. Didapatkan nilai 29,5. Begitu adalah contoh cara untuk menghitung persentil. Ukuran penyebaran berikutnya adalah kuartil. Jadi kuartil ini sebenarnya mirip dengan persentil, hanya saja data yang ada itu setelah diurutkan kemudian dibagi menjadi 4. Sehingga kita akan punya kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 1 itu sama dengan persentil 25, sementara kuartil 2 itu sama dengan persentil 50 atau nilai tengah atau median. Kuartil 3 adalah persentil 75. Nah, mari kita hitung Q1, Q2, Q3 dari data di bawah ini. Kita bisa menggunakan definisi seperti pada persentil sebelumnya. Ingat kembali ya definisinya. Jadi Q1 atau P25 adalah 25% dari 10 data. Berarti data urutan ke-2,5. Urutan ke-2,5 bukan merupakan bilangan bulat. Sehingga
Kita ambil urutan ke K+1 sampel yang paling besar. Di mana dia? Ada di sini. Jadi, 2,5 antara 2 dan 3 kita ambil data urutan ketiga. Q1 adalah 21. Q2 atau P50 adalah data urutan ke N-nya urutan ke-5. 5 adalah bilangan bulat. Karena itu, kita merata-ratakan data yang ada di urutan ke-5 dan ke-6. Q2 didapatkan 23,5. Begitupun dengan Q3 ada di data urutan ke-7,5. 7,5 bukan bilangan bulat, karena itu kita mengambil data di urutan ke-8. Jadi, di antara 7 dan 8 kita ambil yang paling besar, yang 8. Q3 nilainya adalah 28. Kelebihan persentil dan kuartil dalam menggambarkan ukuran penyebaran jika dibandingkan dengan range adalah dia lebih tidak sensitif terhadap adanya outlier atau nilai ekstrim dan juga tidak dipengaruhi oleh besar sampel. Karena di sini posisi suatu data digambarkan relatif terhadap keseluruhan sampel. Jadi dalam bentuk persen ya. Cara lain untuk mendeskripsikan penyebaran data adalah dengan menggunakan varians atau standar deviasi. Keduanya menggambarkan jarak tipikal antara observasi dengan mean atau rata dari suatu set data. Varians bisa dihitung dengan rumus berikut ini. S kuadrat itu adalah lambang untuk varians, dihitung dengan cara mengurangi setiap observasi dengan mean, kemudian totalnya dijumlahkan dan dikuadratkan, dibagi dengan jumlah observasi dikurangi 1. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians. Mari kita lihat contoh berikut ini. Jadi, dari 10 data ini kita tentukan dulu mean-nya berapa. Di sini 23,6. Kemudian setiap observasi 15, 19, 21, sampai 30 kita kurangi dengan min, itu 23,6. Di 15 dikurangi 23,6, kita dapatkan minus 8,6. Begitu seterusnya kita jumlahkan dan dikuadratkan. Lalu dibagi dengan 9, sehingga kita bisa mendapatkan nilai standar deviasi yang standar deviasi adalah akar kuadrat dari hasil tadi, dan kita dapatkan 4,67. Nah, untuk menghitung varians dan standar deviasi, kita bisa secara manual, menggunakan kalkulator, menggunakan Excel, ataupun dengan pengolah data statistik lain seperti SPSS. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi, ada 2 sampel hasil pengukuran kolesterol yang diperiksa dengan 2 metode yang berbeda. Yang satu adalah autoanalyzer dan yang satu mikroenzimatik. Keduanya memeriksa 5 sampel. Kita lihat bahwa hasil dari autoanalyzer yang paling rendah 177, paling tinggi 226. Rata-ratanya adalah 200. Sementara yang kedua, paling rendah 192, paling tinggi 209. Rata-ratanya juga sama. Kedua data ini memiliki nilai tengah atau pusat yang sama, yaitu min-nya 200. Tetapi bisa kita lihat, jika kita membandingkan, data yang didapatkan dari pemeriksaan autoanalyzer memiliki rentang yang lebih luas atau lebih tersebar dibandingkan dengan data dari metode mikroenzimatik. Nah, fungsi ukuran penyebaran adalah untuk membandingkan seberapa tersebar sih data kita dibandingkan dengan data yang lain. Atau bisa juga nanti kita membandingkannya terhadap distribusi normal. Jika kita hitung, autoanalyzer memiliki nilai standar deviasi 18,4, sementara metode mikroenzimatik nilai standar deviasinya adalah 6,3. Jadi meskipun memiliki rata yang sama, bisa kita nilai bahwa autoanalyzer secara metode hitung itu memiliki sebaran lebih besar dibandingkan dengan mikroenzimatik. Ya, ini dinilai dari nilai varians dan standar deviasi.
Cara lain untuk menggambarkan ukuran penyebaran adalah dengan koefisien varians atau coefficient of variance. Makna standar deviasi 10 itu akan berbeda jika rata data kita adalah 10 dan jika rata data kita adalah 1000. Pada contoh standar deviasi 10 dari min yang nilainya 10, maka S itu adalah 100% dari min. Jadi kita bisa membayangkan bahwa datanya akan sangat menyebar. Sementara pada contoh min 1000 dan standar deviasinya 100, standar deviasi ini hanya 1% dari min, sehingga kita bisa menduga bahwa data-data yang dikumpulkan itu berkumpul di dekat min. Nah, semakin banyak hasil pengamatan, maka min-nya akan semakin besar. Dan semakin bervariasi pula datanya. Jadi nilai standar deviasinya akan semakin besar. Jadi jika kita membandingkan dua kelompok data yang jumlah observasinya itu sangat berbeda, 10 dan 100, kita bisa menduga bahwa min-nya pun akan berbeda. Ya. Jadi semakin banyak hasil pengamatan, min-nya bisa semakin besar. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran atau ukuran penyebaran data yang sebanding, kita menggunakan koefisien variance instead of standar deviasi atau variance. Karena koefisien variance ini bisa memberikan nilai yang sama meskipun unit pengukuran yang digunakan berbeda. Dan juga memudahkan kita untuk membandingkan penyebaran data pada beberapa set sampel yang punya min berbeda. Jadi, rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata dikalikan dengan 100%. Baik, sejauh ini kita sudah membahas ukuran-ukuran pemusatan dan ukuran-ukuran penyebaran. Ukuran mana yang kita pakai ketika kita mendeskripsikan data akan tergantung dari skala data dari variabel kita, apakah kategorik atau numerik atau kontinu maksudnya, dan apakah data kontinu yang kita miliki terdistribusi secara normal atau tidak normal. Untuk data kontinu yang terdistribusi secara normal, umumnya kita mendeskripsikan data menggunakan min dan standar deviasi. Tapi, jika data kita tidak terdistribusi secara normal, maka kita menggunakan median dan nilai interkuartil, ya, bisa median interkuartil atau median dan mean.